Salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati pimpinan Komisi 2 dan juga para anggota Komisi 2, pimpinan Bawaslu, ketua dan anggota dan jajaran. Siapa yang menyangka dalam rapat dengar pendapat antara KPU dan Komisi 2 DPR pada 10 September 2024 makin terungkap penggunaan praktik gaya hidup mewah yang dipertontonkan oleh anggota KPU. Mulai dari penggunaan apartemen mewah hingga menyewa private jet. Entah digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu atau kepentingan lain. Publik tentu mengetahui dengan jelas bahwa dalam APBN 2024 alokasi untuk penyelenggaraan pemilu itu mencapai angka 71 triliun rupiah. Ini angka yang tidak sedikit yang dipungut dari pajak rakyat. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2019 yang lalu, ini kenaikannya mencapai 57,3%. Kenaikan ini tentu harus bisa diukur sejauh mana anggaran tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan prinsip dalam penggunaan anggaran negara. Jika ditelusuri ke belakang, KPU dalam berbagai kesempatan mengungkapkan alasan penggunaan private jet ini untuk memastikan konsolidasi logistik berjalan dengan baik. Namun publik butuh jawaban yang lebih konkret. Apa yang menjadi urgensi penggunaan private jet untuk kepentingan logistik? Apakah ada problem dalam pengelolaan logistik di pemilu 2019 yang lalu yang penyelesaiannya harus dilakukan dengan penggunaan private jet? Apakah benar private jet digunakan untuk kepentingan logistik pemilu 2024? Lalu berapakah anggaran yang digunakan untuk menyewa private jet? Apakah proses perencanaan dan pengadaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan negara dan regulasi pengadaan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat penting untuk dijawab agar memastikan anggaran pemilu yang sedemikian besar ini dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini kan lagi ribut-ribut nih soal pengadaan private jet di KPU tahun 2024. Nah, ini mengapa TI ini perlu memantau proses pengadaan private jet yang ada di KPU? Kira-kira alasannya apa? Ya, kata kunci pengadaan itu kan sebetulnya pelayanan publik ya. Nah, rujukannya adalah Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Yang sebenarnya ada beberapa prinsip penting sebetulnya. Ada efisiensi, kemudian ada efektif, transparan, terbuka, berdaya saing, dan juga akuntabel. Nah, kalau dikaitkan dengan pengadaan di KPU, tentu berkaitan dengan alokasi anggaran pengadaan untuk kepentingan pemilu serentak. Maka dari itu, TI melakukan pemantauan pengadaan untuk memastikan bahwa proses pengadaannya itu berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan juga akuntabel. Nah, kalau kaitannya sama pengadaan nih, ini kan kita kalau lihat kasus korupsi di luaran sana, ini kan eh, katanya ada digitalisasi, ada perbaikan lah di pengadaan. Nah, tapi kenapa nih korupsi di pengadaan itu tetap saja ada gitu? Katanya digitalisasi mengurangi praktik korupsi. Nah, ini malah digitalisasinya diklaim tapi korupsinya tetap ada. Ini kira-kira kenapa? Nah, ada persoalan penting di dalam pengadaan barang dan jasa, di mana betul bahwa ada banyak klaim yang bilang bahwa digitalisasi pengadaan dapat mengurangi praktik korupsi. Kalau kita ingat gitu ya, ada setidaknya TI Indonesia mencatatkan ada 3 pengadaan penting gitu ya yang dilakukan secara digital kemudian masih terdapat praktik korupsi begitu. Basarnas misalnya, kemudian di Kepulauan Meranti, dan juga di Bandung. Lagi-lagi memang digitalisasi pengadaan belum sepenuhnya mengurangi praktik korupsi. Problem utamanya adalah soal integritas itu sendiri begitu. Nah, hal yang tak kalah penting adalah di aspek kesiapan data begitu ya. Artinya tidak semua data pengadaan dipublikasi. Salah satu contoh misalnya, kita tidak bisa melihat proses tawar-menawar harga dalam pengadaan yang melalui sistem e-katalog atau e-purchasing begitu. Nah, kedua, kita juga tidak bisa melihat siapa saja sebetulnya yang melakukan penawaran di dalam e-katalog atau di e-purchasing begitu. Jadi ini kesimpulan sementaranya adalah
bisa nggak disebut kalau digitalisasi itu sebenarnya tidak punya dampak signifikan terhadap pengurangan praktik korupsi? Bisa disebut begitu tidak? Sangat mungkin bisa terjadi begitu ya. Sebetulnya TIA Indonesia dan juga jaringan masyarakat sipil yang lain telah lama begitu mendorong ada integrasi data yang terbuka begitu, khususnya data sistem informasi kinerja penyedia dengan data yang ada di AHU. Sayangnya hingga saat ini proses itu masih belum terbuka dan mudah diakses oleh publik. Kenapa ini penting? Lagi-lagi problem konflik kepentingan itu masih cukup masih sering terjadi di Indonesia. Asumsi kami ketika datanya terintegrasi, maka kita akan bisa melihat secara jelas begitu bahwa perusahaan A ini punya afiliasi bisnis ke salah satu partai politik atau tidak, dan seterusnya. Nah, kalau balik lagi ke KPU tadi ya. Nah, ini TIA kan lagi mantau proses pengadaan. Nah, ini di KPU lagi mantau apa nih? Pengadaan apa saja? Tadi kan private jet. Nah, selain itu teman-teman melakukan pemantauan di pengadaan yang mana? Kami pernah melakukan penelusuran proses pengadaan aplikasi sistem perhitungan suara begitu, dan juga distribusi logistik ya. Nah, tidak banyak informasi yang kami dapat melalui sistem digitalisasi terkait dengan pengadaan tersebut. Dalam konteks pengadaan private jet misalnya, kami coba melakukan penelusuran begitu di rencana umum pengadaan. Memang kami menemukan gitu ya, ada satu pengadaan belanja sewa dukungan kendaraan distribusi logistik dengan pagunya yang cukup fantastis sebetulnya. Ada 46 miliar begitu ya. Sejak pembentukan KPU pertama kalinya pasca reformasi, rentetan korupsi senantiasa melanda KPU. Sebut saja kasus korupsi pengadaan logistik berupa pengadaan segel surat suara untuk keperluan pemilu 2004 yang menjebloskan bekas anggota KPU Dandi Mara. Putusan kasasi Mahkamah Agung memvonis Dandi Mara 4 tahun penjara. Selain itu ada juga kasus korupsi pengadaan logistik berupa pengadaan kotak suara yang menyeret bekas anggota KPU Mulyana W. Kusuma dan Kepala Biro Logistik KPU kala itu Richard Manusun Purba. Sebelumnya, Mulyana W. Kusuma juga telah mendekam di penjara karena kasus suap kepada sejumlah auditor BPK. Pemberian tersebut tentu dimaksudkan untuk mengampankan hasil audit yang sedang dilakukan oleh BPK. Tak jauh berbeda dengan koleganya, bekas anggota KPU Rusadi Karta Prawira juga dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan korupsi pengadaan tinta pemilu 2004. Tak berhenti di situ, bekas anggota KPU periode 2001-2006, Nazarudin Samsudin juga dijebloskan ke penjara karena kasus korupsi pengadaan asuransi bagi anggota KPU dan pengumpulan dana taktis dari rekanan KPU. Terakhir, ada bekas anggota KPU Wahyu Setiawan yang juga masuk penjara terkait kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR. Ada banyak kasus korupsi pengadaan yang melanda KPU di periode awal jelang pemilu 2009. Di Indonesia telah aktif untuk memantau logistik pemilu 2009 berjalan dengan baik tanpa adanya korupsi melalui penerapan fakta integritas. Dan berkenan dengan pemilu tahun 2024, TIA Indonesia bersama masyarakat sipil yang lain telah memantau pengadaan di KPU. Di antaranya pengadaan Sirekap, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan private jet. Pasca RDP dengan Komisi 2 DPR RI yang membahas soal pengadaan sewa private jet yang dilakukan oleh KPU, TIA Indonesia mencurigai ada sesuatu yang salah dengan pengadaan tersebut. Kecurigaan tersebut bermula dari minimnya informasi yang disampaikan oleh KPU, terutama kepada publik. Untuk tahap pertama, TIA Indonesia melakukan penelusuran Rencana Umum Pengadaan atau RUP atas sewa private jet tersebut. Secara hukum, di dalam Perpres 12 tahun 2001 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada pasal 1 angka 19 menyebutkan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah.
Jika melihat dari prinsip pengadaan, maka sudah seharusnya setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dan mengumumkan rencana umum pengadaan melalui sistem informasi rencana umum pengadaan yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memastikan adanya prinsip transparansi dalam pengadaan, tetapi lebih dari itu, RUP ini menjadi basis untuk menilai sejauh mana perencanaan yang dibuat oleh masing-masing lembaga telah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Nah, dari penelusuran yang dilakukan oleh teman-teman TI kan tadi disebut ada RUP ya, Rencana Umum Pengadaan, yang merupakan dokumen yang bisa diakses oleh publik ya di websitenya LKPP ya. Nah, dengan temuan itu apa kesimpulan dari teman-teman? Setidaknya kesimpulan sementara dari temuan RUP tersebut. Setidaknya ada tiga catatan penting gitu. Yang pertama adalah dari sisi judul paketnya begitu ya. Ada ketidakjelasan sebetulnya. Salah satu contohnya adalah sewa dukungan kendaraan distribusi logistik untuk monitoring dan evaluasi logistik pemilu. Di mana ketidakjelasannya gitu ya. Yang pertama adalah jenis kendaraan apa yang sebetulnya disewa begitu. Nah, kalau melihat pengadaan pada umumnya itu di dalam pengadaan barang dan jasa kan harus lebih clear gitu ya. Apa sih yang mau disewa atau barang apa sih yang akan dibeli. Yang kedua adalah soal jumlah paketnya. Jumlah paketnya juga tidak terlihat secara jelas. Berapa banyak kendaraan yang akan disewa gitu ya, kemudian ditujukan kemana. Kalau ditarik mundur ke belakang, lagi-lagi ketika bicara soal pengadaan tentu berbicara soal kebutuhan. Pertanyaan jadi begini, seberapa urgent perlu sewa private jet untuk monitoring dan evaluasi distribusi logistik. Kedua, kami menduga begitu ya, sangat besar ada potensi kickback. Lagi-lagi seperti yang saya sampaikan di awal begitu, bahwa di dalam e-purchasing atau e-katalog masyarakat tidak pernah bisa melihat bagaimana proses tawar menawar harganya. Maka dalam temuan kami sementara, pengadaan lewat mekanisme e-katalog itu sangat berpotensi terjadinya kickback begitu. Sebagai contoh gitu ya, kasus Basarnas, kemudian kasus di Meranti itu sangat mungkin terjadi. Kecurigaan kami yang ketiga dari sisi pengumuman begitu. Dari sisi pengumuman, paket pekerjaannya itu dilaksanakan di bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2024. Sayangnya ketika kita lakukan penelusuran melalui rencana umum pengadaan, RUP-nya ini diupload atau dipublikasi itu per tanggal 1 November 2024. Artinya ya sudah, RUP ini hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Artinya dari sisi administrasi sendiri itu sudah hal yang keliru begitu. Kira-kira begitu. Nah, berarti kan seperti yang disampaikan di awal tadi, soal yang pertama soal perencanaan yang tidak matang. Pertama tadi disebut soal judul pengadaannya sendiri itu tidak jelas. Sewa dukungan, sewa apa? Nah, itu mengindikasikan apa? Termasuk yang terakhir tadi disebut soal soal formalitas mengumumkan rencana umum pengadaan. Jadi perencanaannya bisa dibilang tidak matang atau malah ini tidak jelas mau melakukan pengadaan apa. Kira-kira bisa disebut begitu nggak? Lagi-lagi bicara soal pengadaan adalah bicara soal kebutuhan. Pertanyaannya kemudian, seberapa butuh sewa private jet untuk monitoring distribusi logistik. KPU itu kan punya kaki tangan di masing-masing provinsi dan juga kabupaten kota. Seharusnya memanfaatkan instrumen situ saja sebetulnya.
bisa melibatkan teman-teman KPU yang ada di provinsi dan sampai dengan teman-teman KPU di kabupaten kota untuk melakukan monitoring distribusi logistik hingga di pelosok-pelosok pedalaman. TIA Indonesia kembali menelusuri tahapan pemilu yang bersinggungan dengan pengadaan sewa private jet. Pada tanggal 16 Mei 2024, Ketua KPU kala itu, Hasyim Asyhari, mengatakan bahwa tujuan penggunaan private jet adalah untuk monitoring logistik. Tak berselang lama, pada 3 Juli 2024, Hasyim Asyhari diberhentikan dengan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait kasus asusila. Lalu penggantinya saat itu, Afif Afifuddin, pada 8 Juli 2024 sebagai PLT Ketua KPU juga mengatakan bahwa fasilitas pesawat jet digunakan untuk mengantar logistik pemilu, untuk mendatangi tempat-tempat yang susah dijangkau lantaran keterbatasan waktu. Lalu, TIA Indonesia melakukan penelusuran lanjutan. Dalam sebuah rilis yang diterbitkan oleh KPU di website KPU, mencantumkan bahwa proses pengiriman logistik hingga sampai di ibu kota kabupaten disebutkan akan berakhir pada 16 Januari 2024. Lalu pada 17 Januari 2024 hingga 13 Februari 2024 sudah merupakan proses pengiriman dari kabupaten kota ke semua TPS. Sehingga jika dikaitkan dengan masa sewa private jet di bulan Januari sampai Februari 2024 dengan proses logistik yang diatur sendiri oleh KPU, maka TIA Indonesia berkesimpulan bahwa pengadaan private jet tidak sesuai dengan peruntukannya. Indikasi kerugian negara tentu makin sulit untuk dibantah. Apalagi ada informasi yang menyebutkan bahwa pengadaan sewa private jet tidak hanya pada periode Januari sampai Februari 2024, tetapi dilakukan hingga bulan Juni 2024. Artinya, ini sudah jauh melewati masa tahapan distribusi logistik. Maka jika ini terbukti benar, patut dicurigai ada permainan di internal KPU. Dugaan korupsi dan penyimpangan anggaran patut ditelusuri lebih jauh, terutama oleh para penegak hukum. Penelusuran tidak berhenti pada sistem rencana umum pengadaan. Kami melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa penyedia atau vendor yang ditetapkan sebagai pemegang kontrak atas paket pengadaan sewa dukungan kendaraan distribusi logistik untuk monitoring dan evaluasi logistik pemilu tahun 2024. Melalui sistem aplikasi monitoring dan evaluasi lokal atau AMEL yang dikembangkan oleh LKPP, sebuah sistem yang bertujuan memantau realisasi anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah di setiap lembaga. Melalui sistem ini, TIA Indonesia menggunakan kode RUP sebelumnya untuk mencari kesesuaian data soal sewa private jet tersebut. Hasilnya, kami menemukan 2 kontrak untuk penyedia yang sama. Artinya, penyedia atau perusahaan tersebut menyediakan 2 paket pekerjaan di dalam satu RUP. Penyedia tersebut adalah PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia. Jika ditelusuri melalui website resmi atas nama perusahaan tersebut, ternyata perusahaan tersebut memang perusahaan yang menyediakan penyewaan private jet. Uniknya, perusahaan tersebut tergolong baru karena baru dibentuk pada tahun 2022. 2 dokumen kontrak ini masing-masing tertanggal 6 Januari tahun 2024 dengan nilai sekitar 40 miliar rupiah, dan kontrak tertanggal 8 Februari tahun 2024 dengan nilai sekitar 25 miliar rupiah. Dan jika ditotal, jumlahnya mencapai angka 65 miliar rupiah. Teman-teman kan telah melakukan penelusuran nih terhadap rencana umum pengadaan yang kemudian ditemukan di websitenya LKPP dan itu terbuka bagi publik. Nah, kemudian ada dokumen yang ditemukan kembali oleh teman-teman berdasarkan RUP yang telah ada sebelumnya. Itu ada data kontrak yang ditemukan, walaupun itu hanya ringkasan ya. Nah, teman-teman setelah membaca kontrak yang terkait dengan sewa dukungan logistik ini, kira-kira apa ininya? Temuan dari 2 kontrak yang telah ditemukan itu. Yang pertama, kami melihat perusahaan ini tergolong baru begitu ya. Itu baru berusia kurang lebih 2 tahun. Kemudian kebetulan LKPP punya satu instrumen yang namanya Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
Nah, kemudian kami coba melakukan penelusuran melalui sistem itu dan nampak secara jelas bahwa di sistem informasi kinerja penyedia, perusahaan tersebut atau perusahaan yang kebetulan dipilih gitu oleh KPU tidak punya pengalaman itu atau belum punya pengalaman untuk menyediakan private jet. Itu pertama. Indikasinya apa kalau begitu? Jadi kalau ada perusahaan yang tidak punya pengalaman memenangkan tender pemerintah dan baru dibentuk sekitar 2 tahun kalau dikaitkan dengan tahapan pengadaan private jet itu, kira-kira apa indikasinya? Tiba-tiba ada perusahaan baru kemudian memenangkan tender nilainya di atas 40 miliar. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa disampaikan? Persis, simpulan sementara tentu lagi-lagi potensi kickback sangat mungkin terjadi begitu ya. Lagi-lagi ini perusahaan baru, belum punya pengalaman gitu. Kemudian ditugaskan gitu ya untuk mengerjakan satu pekerjaan yang nilai proyeknya cukup sangat fantastis, ada 40 miliar lebih begitu ya. Nah, kami mencurigai gitu, jangan-jangan ada permainan di belakang begitu ya. Ada dugaan kickback di belakang. Atau jangan-jangan memang sengaja ini perusahaan baru sehingga ya sudah kami bisa atur gitu ya supaya secara administrasi nanti bisa aman-aman saja begitu. Kira-kira begitu. Nah, dari sisi nilai tadi kan disebutkan kalau di RUP yang tadi temuan awal itu kan 40 miliar. Ya. Nah, ini di dalam dokumen kontrak yang didapatkan melalui website itu ini ada perbedaan angka. Nah, ini bagaimana menjelaskannya? Antara RUP yang kira-kira itu pagunya sekian miliar, tapi kemudian kalau dijumlahkan kontraknya, 2 kontrak yang ada di website itu angkanya melebihi dari RUP atau pagu yang telah ditetapkan oleh KPU sendiri. Itu kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Ya, seperti yang saya sampaikan di atas, terjadinya markup sangat mungkin terjadi begitu ya. Ada selisih kalau tidak salah mencapai 19 miliar lebih begitu ya dari pagu gitu. Nah, potensi markup sangat mungkin terjadi. Lagi-lagi ini tentu perlu membutuhkan penelusuran yang lebih mendalam gitu ya. Nah, ini tentu aparat penegak hukum sebetulnya yang bisa melakukan penelusuran lebih dalam gitu. Dari sisi proses saja ini sudah banyak menyalahi prinsip dari pengadaan barang dan jasa. Kira-kira begitu. Ini kan temuannya ada 2 kontrak. Ya. 2 kontrak dengan 2 nilai dengan 2 waktu yang berbeda. Jadi ada kontrak 1 bulan Januari dan kontrak kedua itu di bulan Februari. Kemudian yang kedua ada 2 kontrak ini nilainya berbeda. Nah, ini bisa disebut nggak kalau KPU itu sebenarnya dengan 2 kontrak ini bisa disebutkan bahwa KPU itu menyewa itu setidaknya 2 private jet? Kalau basisnya kontrak, sangat mungkin atau bisa jadi itu 2 private jet yang berbeda. Tapi kalau basis data rencana umum pengadaan gitu ya, itu hanya ada 1 private jet gitu ya. Lagi-lagi kalau dua private jet itu kan kalau misalnya dengan 2 kontrak yang berbeda seharusnya 2 rencana pengadaan. Nah, ini satu rencana pengadaan. Ini 1 rencana pengadaan tapi 2 kontrak. Ini kan menjadi kami mencurigai atau kami menduga gitu ya ada pembelian berulang kalau dalam e-purchasing atau e-katalog. Pembelian berulang itu punya risiko terjadinya kickback gitu ya. Nah, kami mencurigai di situ. Lagi-lagi dari aspek perencanaan saja, rencana pengadaan dalam hal ini itu nampak jelas bahwa hanya ada 1 rencana pengadaan, tapi ternyata outputnya atau di ujung gitu ya ada 2 kontrak yang berbeda. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan memang ada proses pembelian berulang atau ada sewa berulang gitu. Ada banyak pertanyaan, ada banyak temuan dan kecurigaan. Publik tentu sangat berhak untuk tahu. Tapi kesimpulan awal
dari temuan ini adalah bahwa pengadaan private jet sudah bermasalah sejak awal. Apakah ini sudah menjurus pada dugaan korupsi? Lalu siapakah pemilik dari PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia dan afiliasi bisnis dan politiknya? Apakah private jet memang digunakan untuk kepentingan yang disebut di awal untuk distribusi dan monitoring logistik pemilu 2024? Atau justru digunakan untuk kepentingan politik atau justru untuk kepentingan pribadi? Nantikan dalam bongkar pengadaan private jet KPU, dugaan korupsi menguat seri kedua yang akan datang. Sampai jumpa.